Allah, Sang Pencipta, telah memberikan keistimewaan yang luar biasa pada lebah, menciptakannya dengan begitu istimewa sehingga disebutkan dalam Al-Quran dan diabadikan dalam nama sebuah surah, yaitu Surah An-Nahl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rahasia kehidupan Islami. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi analogi menakjubkan antara kehidupan lebah dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam ayat yang diwahyukan kepada lebah, Tuhan berfirman, "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Nikmatilah hasil dari setiap macam buah-buahan, dan ikutilah jalan yang telah dimudahkan oleh Tuhanmu." Quran Surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Keistimewaan lebah tidak hanya terletak pada keindahan sarangnya, tetapi juga pada hasil karyanya yang luar biasa. Dari perut lebah mengalir madu dengan beragam rasa, warna, dan khasiat. Al-Quran menjelaskan bahwa madu tersebut bukan hanya sebagai sumber manis yang lezat, tetapi juga mengandung obat penyembuh bagi manusia. Madu bukanlah satu-satunya kontribusi lebah yang luar biasa. Mereka juga memproduksi propolis, senyawa bernilai tinggi yang berasal dari getah tumbuhan. Propolis ini tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tetapi juga memiliki manfaat sebagai zat antimikroba alami. Sarang lebah yang berbentuk segi enam atau heksagonal bukan hanya sebagai tempat tinggal yang efisien, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Selain itu, bahan alami yang dihasilkan oleh lebah ini sering digunakan dalam produk kosmetik kecantikan karena khasiatnya yang luar biasa. Dengan demikian, keberadaan lebah tidak hanya memberikan keindahan alam, tetapi juga mengandung tanda-tanda kebesaran Tuhan yang mampu memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Selain madu, lebah juga menghasilkan bee pollen, serbuk sari tumbuhan yang disimpan di kantung kaki mereka. Bee pollen ini kaya akan antioksidan tinggi, memberikan tambahan nilai positif untuk kesehatan manusia. Di samping itu, royal jelly, suatu substansi yang diproduksi oleh lebah pekerja sebagai makanan khusus untuk ratu lebah, ternyata memiliki manfaat luar biasa dalam meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh manusia. Bee pollen dengan kekayaan antioksidannya berperan sebagai pencegah radikal bebas dan membantu menjaga keseimbangan sel tubuh. Selain itu, royal jelly yang diberikan kepada ratu lebah untuk menjaga keistimewaannya memiliki dampak positif pada kesehatan manusia. Kandungan nutrisi dan enzim yang terkandung di dalamnya memberikan dukungan ekstra untuk meningkatkan stamina dan ketahanan tubuh, membantu melawan berbagai penyakit. Melalui kehidupan lebah, kita dapat melihat bukan hanya hasil yang bernutrisi dan obat-obatan alami, tetapi juga ibrah atau pelajaran yang dapat diambil sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menekankan analogi antara seorang mukmin dengan lebah, menggambarkan betapa pentingnya memilih makanan yang baik dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sekitarnya. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah menjelaskan, perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak. Pesan ini menggambarkan nilai-nilai positif yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemilihan makanan yang baik dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Sifat-sifat unik yang dimiliki oleh lebah bukanlah suatu kebetulan, melainkan ilham yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Analogi ini bisa diterapkan pada seorang mukmin yang juga memiliki petunjuk hidup dari Allah, yaitu Al-Quran. Dengan demikian, seorang mukmin seharusnya memetik hikmah dari perilaku positif yang dimiliki oleh lebah. Terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil sebagai contoh. 1. Mencari rezeki dengan cara yang baik. Lebah merupakan contoh yang nyata bagaimana mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik. Mereka hanya mengumpulkan nektar dari bunga-bunga atau buah-buahan yang bersih dan menghasilkan madu yang thayyib. Manusia sebagai mukmin seharusnya meneladani tindakan lebah ini dalam mencari rezeki. Allah dalam Al-Quran menekankan pentingnya makan dari rezeki yang baik dan halal. Sesuai dengan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Dengan demikian, seorang mukmin diharapkan untuk memastikan bahwa cara yang ditempuh dalam mencari rezeki adalah sesuai dengan ajaran Islam, menjunjung tinggi prinsip kehalalan dan kebaikan. Hal ini menjadi langkah awal dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh keberkahan. 2. Memberikan manfaat kepada sesama.
Selama hidupnya, lebah menjadi sumber kebaikan bagi seluruh ekosistem. Dari propolis yang memiliki khasiat menyembuhkan, madu yang melimpah manfaatnya, hingga royal jelly yang memberikan kekuatan dan daya tahan tubuh. Analogi ini menggambarkan bahwa seorang mukmin juga seharusnya menjadi sumber kebaikan yang dirasakan oleh manusia dan makhluk lainnya di sekitarnya. 3. Tidak menimbulkan kerugian. Lebah menjadi contoh nyata tentang bagaimana hidup tanpa menimbulkan kerugian. Mereka bijak dalam mencari nektar, tidak pernah merusak atau menyebabkan kerugian pada tumbuhan yang mereka kunjungi. Demikian juga seorang mukmin seharusnya menjalani hidup tanpa melakukan perusakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun non-materi. 4. Tidak menyakiti kecuali dalam keadaan terancam. Lebah tidak akan menyerang atau menyakiti makhluk lain kecuali dalam situasi yang mengancam keselamatan mereka. Analogi ini mengajarkan bahwa seorang mukmin juga seharusnya menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, tidak memicu konflik atau perselisihan tanpa alasan yang jelas. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kebijaksanaan kepada kaum muslimin. Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang buruk atau salah, itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang Maha Benar dan Maha Mengetahui. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.